Saya dari PR 2020. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad dari PR19. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cipa dari Hima Public Relations. Semuanya, perkenalkan nama saya Andika dari Hima PR 2019. Hai, gue Sali dari Public Relation 2019. Halo semuanya, saya Davina Novira dari PR 2020. Umat muslim melakukan sholat id berjamaah di masjid maupun lapangan di dekat rumah mereka. Kemudian setelah melakukan sholat id berjamaah, mereka akan melakukan sunnah muakkad mereka dengan cara memotong hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing maupun domba ataupun unta. Kemudian setelah mereka melakukan pemotongan hewan kurban tersebut, daging hewan tersebut akan dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga bagian untuk orang yang berkurban. Kemudian yang kedua, sepertiga bagian untuk orang yang disedekahkan. Kemudian yang terakhir, sepertiga bagian untuk orang yang dihadiahkan. Bagi saya momen yang paling ditunggu saat Idul Adha yang pertama adalah sholat id. Di mana sholat id ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim dan juga merupakan salah satu sholat yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Jadi sayang banget kalau sampai kita melewatkan momen ini dan juga kita nggak mengikuti momen ini. Terus yang kedua adalah berkurban. Berkurban ini merupakan salah satu identik dari adanya Idul Adha, di mana kita bisa melihat proses awal pemilihan hewan kurban, kemudian penyembelihan, penyayatan, kemudian pembagian dan juga nantinya diolah dan disantap bersama keluarga. Itu sih momen yang paling ditunggu. Kalau misalkan ditanya rasanya, ada sedih, ada senangnya juga. Sedihnya lagi-lagi kita harus melaksanakan Lebaran Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 sama seperti tahun kemarin, dan terlebih lagi di tahun ini kita sedang melaksanakan PPKM nih, dan dimana seluruh kegiatan Idul Adha yang biasanya dilakukan jadi terhambat karena dibatasi oleh pemerintah. Dan yang lebih sedihnya lagi, biasanya kita melakukan sholat id di masjid rame-rame nih sama keluarga, saudara, teman-teman, tetangga. Tapi karena pandemi COVID-19 ini agak kecewa karena kegiatan itu nggak bisa dilakukan lagi karena masjid-masjid di sekitaran juga banyak yang ditutup karena kegiatan PPKM. Dan lebih sedihnya lagi, Lebaran tahun ini nggak bisa dirayain bareng sama teman-teman, sama saudara-saudara dari jauh juga. Karena kan kalau misalkan dirayain bareng sama mereka kan kayak ntar bakar-bakar daging kalau misalkan dapat daging kambing kayak gitu. Tapi sayangnya tahun ini nggak bisa dilaksanain bareng sama mereka. Tapi ada senangnya juga. Senangnya itu alhamdulillah tahun ini masih bisa merayakan Lebaran Idul Adha bareng sama keluarga dan juga masih bisa berkomunikasi sama saudara-saudara meskipun cuma lewat virtual aja, tapi kita bisa tahu keadaan mereka gimana. Tradisi khusus yang ada dalam keluarga saya pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha, yaitu yang pertama kita bersama-sama datang ke masjid untuk melakukan sholat id. Yang kedua, kita kumpul di rumah nenek untuk bersilaturahmi. Yang ketiga yaitu kita makan bersama. Ketiga poin ini selalu dilakukan pada saat perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha pada keluarga saya. Mengapa? Karena saat perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha ialah waktu yang pas untuk berkumpul, untuk melakukan silaturahmi bersama keluarga, karena setiap harinya melakukan kesibukan. Maka dari itu pada saat perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha ialah waktu yang pas untuk bersilaturahmi. Hal yang dikangenin ketika momen Idul Adha yang pastinya itu pertama-tama sholat Idul Adhanya, karena keluarga besar gue itu udah pasti sholat bareng-bareng di masjid. Terus juga yang dikangenin itu kayak kehektikan pagi-paginya, terus jalan bareng-bareng ke masjidnya, kayak gitu-gitunya sih. Terus yang kedua itu ngumpul keluarganya, karena keluarga gue juga punya tradisi dimana kita itu pasti ngumpul keluarga besar, terus kita makan bareng-bareng, entah itu prasmanan atau apapun itu. Terus juga momen yang dikangenin itu pakai baju kembaran bareng keluarga besar, entah dari motifnya ataupun dari warnanya. Terus kita foto bareng-bareng, ngumpul-ngumpul. Itu sih momen-momen yang gue kangenin saat Idul Adha. Harapan dan doa saya untuk Idul Adha dan pandemi tahun ini adalah semoga kita semua bisa cepat-cepat beraktivitas seperti semula lagi, dan semoga semua yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan yang terakhir semoga hasil kurban tahun ini bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah.
Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe.